Oke, kita lanjutkan. Lihat ruas kiri. Ruas kiri, arti dt per dx adalah T2 min T1, betul? Arti dx adalah x2 min x1, selalu setelahnya kurang sebelumnya. dn1 dx itu adalah min 1. Apa ini hasil integralnya? T1 min T2, X2 min X1, X dengan batas X2 min X1. Betul nggak? Sama dengan apa, Kit? Halo? Sama dengan apa ini? 1 per X2 min X1, T1 min T2. Halo? Masih bisa ngikutin? Ini persamaan berapa ini? 13. Oke. Ruas kiri untuk I sama dengan 2, integral X1, X2 itu, coba kamu masukkan lagi. Ruas kirinya tadi untuk dn2, apa hasilnya? dt per dx dn2 dx dx sama dengan integral x1 x2 apa dt? T2 min T1 x2 min x1 dx. Betul nggak? Karena ini sama dengan 1. Betul? Ini sama dengan T2 min T1 per X2 min X1. Ini persamaan 14. Halo? Kit? Iya, Mas. Oke. Substitusikan persamaan 13 dan 14 ke persamaan 11 dan 12. Mas, maaf mau tanya dong. Iya. Itu yang dn2 per dx itu kok bisa sama dengan 1 ya? Coba lihat di atas banget. Sama dengan berapa? Persamaannya itu bukan yang 1 per x2 min x1 ya? Apa persamaannya? dn2 per dx itu 1 per x2 min x1. 1 per x x2 min x1. Serius? Iya, Mas, di atas tadi. Yang dn1 juga, Mas. Oh iya, masukin aja. Oke, masukin aja. Apa? Ini sama dengan apa? 1 per x2 min x1. 1 per apa? x2 min x1. Iya, masukin aja, ntar coret-mencoret. Ya udah kita buktikan aja, ya. Yuk, integral x2 x1 x2 T2 min T1 per x2 min x1 per 1 x2 min x1 dx. Iya, Mas. Oke. Ntar coret-mencoret kan? Pinter, kamu hebat.
Ingat, finite element dipakai sampai nanti. Kalau kamu nanti lihat deh buku-buku finite element method, menyeramkan kayaknya. Oke? Tapi ini untuk satu dimensi. Kita belum ngomong 2 dimensi, belum ngomong 3 dimensi, ini masih ngomong 1 dimensi. X2 min X1 per X2 min X1 dengan ini hasilnya adalah X, batasnya X2 min X1. Sama itu hasilnya. Oke, paham? Bisa dipahami? Kalau kamu substitusikan Kit ke persamaan 11 dan 12, hasilnya ini ternyata. Hasilnya adalah, halo? T1 min T2, ini kamu kalikan 1 per X2 min X1 sama dengan min DTX1 per DX plus integral X1 X2 Fx N1 X dx. Ini adalah persamaan akhirnya yang terpenting yang kita dapatkan dan akan kita pakai seterusnya. Dan apa? Bentar. Coba substitusikan persamaan 13 ke 11. Seperti ini nggak hasilnya? Iya. Iya nggak? Jangan iya. Iya. Kalau persamaan ke-14 kamu substitusikan ke persamaan 12. Kalau persamaan ke-14 kamu substitusikan ke persamaan ke-12. Aduh, berhenti komputerku. Oke, bisa. Jadinya adalah 1 per X2 min X1 T1 min T1 per plus T2 DT2 pada X2 dx integral X1 X2 halo? Fx N2 X dx. Betul kayak gini? Ini persamaan berapa ini yang atas? 15. Ini adalah persamaan 16. Kayak gini enggak? Halo? Ya, Mas. Oke. Ini dua persamaan ini adalah persamaan pada elemen berapa? 1. Oke, lihat. Ketika kalian meninjau satu elemen, muncul berapa persamaan? 2 persamaan. Betul nggak? Halo? Yaitu lihat. 1 per X2 min X3 min T1 min T2 sama dengan DTX1 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Misal, tadi persamaannya adalah dt kuadrat per dx kuadrat
sama dengan main fx. Ini sama dengan misalkan main, kalau tadi berapa? Persamaannya fx-nya berapa, Kit? Min 10. Atau fx-nya 10 ya, berarti. Betul? Halo? X2 min X, misalkan panjang setiap elemen adalah 2,5. Panjang setiap elemen 2,5. Misalkan rod ini panjangnya adalah 10. Ini adalah 10, panjangnya adalah 2,5. Ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Ini berarti node 1, node 2, node 3, node 4, node 5. Ini berarti T1, T2, T3, T4, T5. Betul nggak gitu nggak elemennya? Halo? Oke. Coba kalian masukkan nilai-nilai ini ke persamaan 15 dan 16. Apa aja persamaannya? 1 per X2 min X1 berapa? 0,25 ya. Substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan 16 dan 15. Saya tidak bisa menggeser whiteboard saya. Boleh break bentar nggak 5 menit biar dingin komputer saya? Padahal ini komputernya baru, mungkin karena pas Skype ini banyak orang melihat, terus jadi harus lemot gitu ya. Bentar ya, 5 menit aku dinginkan komputer, habis ini kita mulai lagi. Lihat ini, geser aja yang tadi. Oke ya, tapi sampai sini kalian ngerti kan? Ingat, persamaan akhir yang terpenting adalah persamaan 14 dan 15. Itu adalah algoritma yang kalian pakai seterusnya, yang kalian nanti gunakan di Excel ketika menghitung di Excel. Bentar, kita break dulu. Nanti kita teruskan biar komputer saya dingin. Kita ke persamaan ini. Kita masukkan nilai-nilainya. Persamaan 15. 1 per X2 min X1. Berapa X2 min X1? 1 per 2,5. Jadi berapa? 0,4. 0,4. T1 min T. Langsung aja kita masukkan sehingga kita jadi matrik. Persamaan matrik. 0,4 T1 min 0,4 T2 sama dengan min dt X1 per dx plus apa? Integral X. Berapa X1-nya? 0. Ya kan? 2,5 gitu kan ya? Ini 0, 2,5, 5, 7,5, 10. 10. Apa N satunya?
Apa N1X, Kit? Halo? Apa N1X? Yang di atas banget. 2,5 min X. N1X. Sebelum kita integralkan. 2,5 min X per berapa? X2 min X1. Berarti 2,5. Iya nggak? Ya. DX. Ini adalah hasilnya 0,4 T1 min 0,4 T2 sama dengan min DTX1 per DX plus 12,5. Ini persamaan berapa? 17. Untuk persamaan 16. Ini masih note pertama ya. Jadi apa? Min 0,4 T1 plus 0,4 T2 sama dengan DT DX. Ini adalah DTX2, betul? Plus integralnya dari berapa? Dari 0 ke 2,5, hasilnya tetap 12,5 kira-kira. Halo? Persamaan 18. Betul nggak? Halo? Ini untuk elemen 1. Kita masukkan ke elemen 2 sekarang. Persamaan elemen 2. Persamaan pada elemen 2. Yuk, pada elemen 2. Jadi apa? 0,4. T1-nya jadi apa? T2 kan? Iya nggak? Ini kan elemen 1. T1, T2. Kalau elemen 2 berarti node-nya ya node kedua dan ketiga gitu kan? T2 min 0,4 T3. Betul nggak? Halo? Sama dengan min DT. X-nya X2 per DX plus integralnya dari 2,5 ke 5. Mengerti nggak ya? Halo? Kit? Mengerti, Mas. X2-nya jadi berapa sekarang? 5 min X gitu kan kira-kira? Per 5 min 2,5 DX. Betul nggak? Ini hasilnya juga 12,5. Ini persamaan 18. Halo? Halo Kit, bisa dipahami? Terus berikutnya, masih pada elemen 2 adalah min 0,4 T2 plus 0,4 T3 sama dengan min DTX3 per DX plus 12,5 persamaan. Ini persamaan 19, ini persamaan 20. Betul nggak? Halo? Benar. Ingat, satu elemen menghasilkan berapa persamaan? Kamu bikin kayak gini tuh untuk semua elemen. Satu elemen menghasilkan 2 persamaan. Jadi total ada berapa persamaan? 10. Oke. Boleh nggak Mas, kita sampai sini berhenti, terus kemudian dieliminasi. Ini kan yang nggak diketahui adalah T1, T2, DX1, DTX1 per DX, DTX2. Itu yang nggak diketahui. Nanti dieliminasi substitusi ketemu nggak? Ini persamaan linear, kids. Halo? Total ada 10. Betul nggak? Halo?
Ada 10 persamaan variabelnya yang nggak diketahui itu adalah T1, T2, dan diferensialnya dtx1, dtx1 per dx, dtx2 per dan seterusnya. Betul? Tapi ini nanti melibatkan matrik yang sangat besar. Betul nggak? 10 persamaan, guys. Bisa nggak, Mas, direduce? Bisa. Halo, sampai sini kalian paham nggak? Satu elemen, 2 persamaan, betul? Betul? Satu elemen, 2 persamaan, betul kan? Total ada 10 persamaan. Dengan eliminasi substitusi, kalian akan menemukan nanti. Dengan eliminasi substitusi atau pakai cara matrik inverse, terserah mau pakai cara apa, kamu akan dapat nanti T1, T2, dan seterusnya, dan juga dx1 per dx, dt x1 per dx, kamu juga akan dapat dtx2 per dx. Kamu akan dapat itu dengan memasukkan, ingat, T1 dan T berapa paling ujung? T5 ya. Dan T5 itu diketahui. Ini adalah kondisi batas, dan diketahui. Jadi soalnya itu adalah T1 sama dengan berapa? T1 kalau di buku itu T1 adalah sama dengan 0. Kemudian ujungnya T5 itu sama dengan misalkan 200. Diketahui. Mas, tapi ini banyak banget, Mas, perhitungannya. Karena ada 10 persamaan. Bisa nggak, Mas, ini aku reduce? Bisa. Coba kamu lihat. Not 2 atau T2 itu dipakai untuk persamaan pada elemen 1 dan 2 nggak? Betul nggak? Coba lihat persamaan ini. T2 ini itu dipakai ternyata di node pertama dan node T2 atau node kedua itu dipakai di persamaan pada elemen 1 dan elemen 2. Betul nggak? Halo? Betul nggak, Kit? Betul. Oke. Bila persamaan 18 dan 19 itu kamu jumlahkan, jadinya apa? Coba kamu jumlahkan. Berarti min 0,4 T1 tambah 0,8 T2, betul nggak? Betul, Mas. Min 0,4 T3 tambah, ada yang mati. Apa yang mati nih? Sama dengan 0 plus 25. Betul nggak? Betul, Mas. Ini persamaan, katakanlah 21. Jadi, persamaan 17, 18, 19, 20, kita reduce. Jadi, persamaan 18, 21, dan 19. Berkurang nggak? Karena ada yang mati. Ini hanya teknik eksekusi saja. Kamu nggak membuat kayak gini juga nggak apa-apa. Sampai sini udah selesai sebenarnya. Kuliah kita sudah selesai tadi. Ada 10 persamaan, Mas. Dengan yang tidak diketahui adalah T1 sampai T5 dan DTX1 sampai DTX5.
Kira-kira ada 10 lah yang nggak diketahui. Nanti ada 10 persamaan, 10 yang nggak diketahui. Kalian bisa mencari solusinya? Halo? Bisa. Bisa kan? Logikanya? Tapi, Mas, finite element itu supaya errornya kecil, itu aku bagi misalkan jadi 1000 elemen atau bahkan kalau pakai komputer 1.000.000 elemen. Kamu bayangkan matriksnya gede banget nggak kalau nggak kamu reduce? Equation-nya gede banget nggak? Total persamaannya. Gede kan? Kita reduce aja Mas kalau gitu biar cepet ngitungnya. Nanti kalau ujian kalian reduce aja gitu kan. Di-reduce aja. Kenapa Mas? Karena ternyata node itu ada yang dipakai barengan. Node kedua dipakai pada elemen 1 dan elemen kedua. Node 3 dipakai pada elemen dan elemen 3. Lihat node-nya. Ini kan. T2, node T2 ini dipakai pada persamaan untuk elemen 1 dan elemen 2. Dan begitu pun juga seterusnya, Kit. Dengan T sama dengan T1 sama dengan 0. Dan T5 sama dengan 200. Dan karena misalkan T2 ini dipakai untuk elemen 1 dan elemen 2. T3 ini dipakai pada elemen 2 dan elemen 3. Dan seterusnya. Sehingga persamaan bisa digabung dan bisa menghilangkan T dan dt per dx. Tadi udah saya kasih contohnya. Ternyata Mas persamaan ke 18 dan 19. Sorry, ini 20. Sorry. Kalian jangan diam aja ya. Ingat, 17, 18, 19. Dengan menjumlahkan 18 dan 19 jadi persamaan 21. Berkurang gitu loh. Dari awalnya 3 jadi dari awalnya 4 jadi 3. Betul nggak? Yaitu 17, 21 dan 20. Coba ya, saya ulangi lagi. Awalnya adalah 17, 18, 19, 20. Sekarang bisa menjadi cuman 17. Ingat, 18 dan 19 saya jumlahkan loh ini. Jadi persamaan 21. 21 dan 20. Sampai sini paham nggak? Mereduksinya. Cara mereduksinya. Paham ya? Dijumlahkan ada yang mati. Halo? Bisa nih. Paham Gustama dan kawan-kawan? Halo? Yes. Ingat, ada 4 persamaan. 2 persamaan yang tengah. Persamaan 18 dan 19 aku jumlahkan, ada yang saling menghilangkan. Sehingga jadi 3 persamaan yaitu 17, 21 dan 21. Begitupun kamu lakukan seterusnya. Sehingga 10 persamaan tadi cuman akan jadi setengahnya, guys. Bayangin. 10 persamaan bisa cuman jadi 5 persamaan karena tadi ada node-node yang di-sharing yang dipakai bersama-sama. Sehingga persamaan akhirnya nanti dengan memasukkan T10 dan T5 200, kamu akan cuman punya 5 persamaan, Mas. Apa persamaan akhirnya, Mas? Persamaan akhirnya adalah dengan memasukkan nilai-nilai tadi, kamu akan dapat ini 0,4 T1 min 0,4 T2. Ini masih persamaan yang paling atas tadi. Min DT1 min DTX1 per
dx plus 12,5. Kemudian persamaan berikutnya adalah min 0,4 T1 plus 0,8 T2 min 0,4 T3 sama dengan 25. Kemudian kamu akan punya min 0,4 T2 plus 0,8 T3 min 0,4 T4 sama dengan 25 juga. Lihat di matrik terakhir, di matrik E, saya lihat lagi min 0,4 T1 plus 0,8 T2 min 0,4 ini. Dan juga ini persamaan akhirnya. Min 0,4 T3 plus 0,8 T4 min 0,4 T5 sama dengan 25. Ini nanti persamaan akhirnya. Kemudian juga min 0,4 T4 plus 0,4 T5 sama dengan dtx5 per dx plus 12,5. Masukkan T1 sama dengan 0 dan T5 sama dengan 200. Sehingga kita akan punya 5 persamaan. Sehingga kita akan punya 5 persamaan dengan 5 yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui yaitu T2, T3, T4, T5, dan dtx1 per dx dan dtx5 per dx. Oke, 5 persamaan dan 5 yang nggak diketahui. Selesai ya kuliahnya? Bisa dipahami? 5 persamaan, 5 yang tidak diketahui, persamaan linier. Kalian bisa mengerjakan? Halo? Halo kids? Halo? Logikanya bisa nggak? 5 persamaan, 5 yang nggak diketahui bisa dicari berapa T2, T3, T4, T5, dan dtx1 per dx dan dt5 per dx bisa? Bisa ya? Atau dengan kata lain, bahasa kerennya itu, ujung-ujungnya itu adalah solusi finite element itu adalah persamaan umumnya itu bisa dituliskan adakah ini adalah matriks, ini adalah vektor U sama dengan F. U di sini adalah temperatur T1 sampai T5. K ini matrik tadi. Matrik yang min 0,4 dan seterusnya. Dan F ini isinya adalah tadi dtx bla 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 dan konstanta. Ini juga dtx5 plus konstanta. Plus berapa ini?
12,5. Ini namanya, bahasa gaulnya, F disebut kolom vektor, vektor kolom, menggambarkan efek dari eksternal. Yang ini adalah vektor kolom. Tadi ya, temperatur tadi ya. Vektor kolom dari temperatur yang tidak diketahui. Atau not. Vektor kolom atau vektor temperatur dari nol yang tidak diketahui. Sedangkan ini namanya adalah stiffness matrix. Sampai sini ada yang tidak mengerti? Ada yang ditanyakan? Halo? Halo, Kid? Paham ya? Ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya? 5 variabel yang nggak diketahui dengan 5 persamaan. Halo? Bisa? Bisa dipahami? Ini lihat ini. Ini adalah persamaan akhirnya jadinya seperti ini. Bila semua 10 persamaan digabung. Jadi 5 akan menjadi 5. 5. Karena ada satu node yang dipakai oleh 2 elemen. Ada pertanyaan? Halo? Mas mau tanya, Iya. besok Senin itu jadinya materinya dari mana sampai mana, terus mekanismenya gimana ya, Mas? Nanti Pak Zaki akan menjelaskan. Nggak tahu materi ini kamu ngerti nggak algoritmanya? Halo? Ngerti, Mas. Ini materinya kelihatannya paling susah dari seluruh kuliah Mednum. Tapi sebenarnya cuma linier. Lihat ini. Eliminasi jadinya matriks. Intinya ujung-ujungnya Mednum itu adalah matriks gitu aja deh. Aljabar tambah kali bagi eliminasi. Cuman karena matriknya gede, kamu nyuruh komputer ngerjakan pakai algoritma. If I plus J, bla bla bla, next I, next I, gitu-gitu kan. Udah diajarin, udah bisa kan diajarin asisten kayak gitu? Oke. Bisa ya? Ya Allah. Gustama udah lengkap ini mencatatnya? Kalau misalnya mau yang lebih rapi, biasanya yang cewek, Mas. Amira biasanya yang terapi, Mas. Coba, tapi kamu semua udah direkam nanti. Dari persamaan 1 sampai persamaan berapa tadi? 20 berapa? Sudah kamu rekam? Udah kamu tulis? Saya nyatet semua, cuman kalau rapinya nggak terlalu rapi, Mas. Nggak. Sampai 21 ini ngerti kan? Maksudnya nanti kalau ini ditulis Ya. juga ada 10 persamaan kemudian disederhanakan jadi 5. Ngerti caranya kan? Tadi udah saya kasih contoh 1 ya kan? Ngerti nggak? Ada ini, setiap elemen ngasilin berapa? 2 persamaan. Karena ada 10 elemen, sudah pasti akan karena ada 5 elemen ngasilin 10 persamaan. Kemudian direduce, disederhanakan. Tadi udah saya kasih contoh. Elemen 1 dan 2 itu dari 4 jadi cuma 3.
Begitupun juga dan seterusnya, sehingga nanti materinya jadi sangat sederhana. Tadi udah saya kasih contoh. Sudah? Tadi siapa yang rapi katamu? Gus? Amira, Mas. Amira ikut kuliah nggak? Dan nyatet nggak? Kalau dia tadi, misalkan dia nyatet, ya udah di-share kalian berdua, oke? Iya, Mas. Oke, Amira, terima kasih banyak. Tolong di-share ya. Amira, ada yang tidak tercatat atau ada yang bingung? Enggak, Mas, udah. Udah ya? Tahu kan? Ingat, setiap elemen muncul 2 persamaan. Ada 10 persamaan. Kemudian kamu sederhanakan, dijumlah-jumlahkan karena ada yang mati-mati tadi kan. Saya sudah kasih contoh untuk persamaan pada elemen 1 dan 2 itu ada 4 persamaan, yaitu persamaan berapa tadi? Itu bisa jadi 3, diredus. Tadi kan persamaan 17, 18, 19, 20 ini bisa jadi 17, sehingga bisa menjadi cuma 3 persamaan. Dan begitu pun seterusnya. Nanti 20 ini akan tewas juga. 20 akan tewas, 2 akan tewas, dan seterusnya, sehingga akan cuma jadi 5 persamaan. Oke, silakan di-share. Habis ini kita mulai kuliah Venom jam 9.30. Terima kasih. Habis ini kuliah lagi ya. Saya mau minum air dulu. Yuk, terima kasih.